Saudari dan saudaraku terkasih, salah satu penghalang dan penghambat terbesar untuk masuk ke dalam kerajaan surga adalah harta kekayaan. Harta kekayaan kerap kali menjadi penghalang. Ketika kita melekat padanya, maka kita semakin diperhamba tanpa harus mengingat sesama kita yang masih berkekurangan. Di dalam Injil hari ini, Yesus melanjutkan pengajarannya tentang keterikatan manusia pada harta kekayaan. Orang muda yang dikisahkan dalam Injil hari ini merasa bahwa dengan mengikuti 10 perintah Allah itu sudah cukup. Tuhan Yesus justru menghendaki sesuatu yang lebih radikal, yaitu sikap lepas bebas dan tidak melekat pada harta kekayaan. Oleh karena itu, orang muda tidak hanya sekedar menjual harta miliknya, namun hasil penjualannya itu diberikan kepada kaum miskin supaya ia boleh mengikuti Yesus. Orang muda itu tentu kecewa dan mundur karena banyak hartanya dan ia tidak rela meninggalkannya. Itulah sebabnya hari ini Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Saudari dan saudaraku terkasih, pernyataan Yesus ini menggemparkan seluruh komunitas. Mereka bertanya, "Kalau begitu, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Petrus sebagai ketua para rasul bertanya kepada Yesus tentang upah yang akan mereka terima karena mengikutinya. Mereka telah meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Bagi para rasul, Yesus menjanjikan sebuah hidup berkelimpahan di atas dunia dan kelak. Kelimpahan hidup itu adalah tentang hati yang mau berbagi dan juga kelepasan terhadap harta duniawi yang mengikat. Saudari dan saudaraku terkasih, Injil hari ini tentu memberi kita sebuah paradoks. Kita kehilangan apa yang kita simpan dan kita mendapatkan apa yang kita berikan. Kemurahan hati akan banyak terbayar, baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan kelak. Yesus menawarkan kita harta tak tertandingi yang tidak dapat dibeli dengan uang dan pencuri tidak dapat mencurinya. Hal yang paling membuat hati kita adalah harta tertinggi kita. Kita tahu bahwa Yesus tentunya tidak menentang kekayaan itu sendiri. Juga ia tidak menentang orang kaya, sebab ia tahu bahwa kekayaan tentu dimiliki dengan upaya yang besar. Namun Yesus hanya mengajarkan kepada kita sekalian untuk hidup berbagi, untuk bijaksana dan arif di dalam menggunakan harta kekayaan. Harta kekayaan tentu hanyalah sarana dan bukan tujuan. Yang menjadi tujuan adalah Dia sendiri, Yesus sendiri, yang harus kita peroleh dan kita upayakan melalui sikap-sikap yang berkenan di hadiratnya, agar kelak kita pun dapat bersamanya di dalam kerajaannya. Saudari dan saudaraku terkasih, sabda Tuhan hari ini menuntun kita untuk tidak melekatkan diri pada harta kekayaan duniawi dan mesti menjadi manusia yang bebas, serta juga kita diajak untuk boleh hidup berbagi sehingga
kita dapat mengikuti Yesus secara radikal. Itulah sesungguhnya harta surgawi yang mesti kita capai. Tentu saja ada pengalaman penderitaan, ada pengalaman kemalangan yang datang silih berganti. Tetapi semuanya ini tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Dia tetap menyertai kita semua. Ingatlah bahwa kekayaan materi akan membelenggu kita seperti budak yang terikat ke bumi ini, kecuali kita menjaga hati kita dan mengatur harta kita di dalam Allah. Maka saudara dan saudaraku yang terkasih, marilah kita membangun sikap berbagi serta tidak melekatkan diri seutuhnya kepada harta duniawi yang menghambat kita untuk boleh memperoleh harta surgawi, yaitu keselamatan di akhirat nanti. Tuhan memberkati kita sekalian dan Bunda Maria mendoakan kita. Amin.